Iya, oke guys, kembali bertemu dengan saya Sudung Sitorus Channel. Ya, hari ini hari Jumat ya teman-teman ya. Hari Jumat tanggal 9 Januari tahun 2026. Yes, senang rasanya di awal tahun, di awal bulan, di minggu pertama ya di tahun 2026 ini. Senang rasanya saya bisa kembali bertemu dengan teman-teman semua ya. Doa dan harapan saya semoga teman-teman yang nonton video hari ini semua dalam keadaan sehat selalu. Amin. Dilancarkan segala urusannya, dimudahkan pintu rezekinya ya. Baik, pada sore hari ini seperti biasa ya teman-teman ya. Ceritanya saya baru selesai kerja ya. Siap kerja, mau OTW pulang nih ceritanya nih. Dari kantor saya di sekitaran Grogol ya. Ini menuju pulangnya ke arah Terminal Tanjung Priok ya, tepatnya di Cilincing, Semper Timur, Jakarta Utara. Ya, sembari menemani perjalanan pulang pada sore hari ini, mungkin sebelum saya minta maaf teman-teman ya, jika ada salah-salah kata, salah-salah ucap di tahun yang belakang ya, tahun 2025 selama saya ngonten. Semoga teman-teman bisa memaafkan, dan semoga pada tahun baru ini kita semua semakin optimis, semakin semangat pastinya ya, untuk melalui hari-hari di tahun yang baru, tahun 2026 teman-teman ya. Seperti pagi, dah sore hari ini, tadi pagi saya sangat estetik banget tuh, sangat bersumringah lah istilahnya, karena udah lumayan ya, saya kemarin cuti tuh dari Natalan tanggal 24 Desember tahun 2025 sampai 8 Januari tahun 2025. Tak kerasa ya, banyak ya, lumayan sekitar 10 hari kerja hitungannya, di luar Sabtu Minggu. Dan tepatnya pada 9 Januari tahun 2026 ini saya udah kembali kerja lagi gitu. Ternyata beberapa minggu ya, 2 minggu saya nggak ngantor, banyak perubahan-perubahan ya, sedikit sih. Maksudnya secara look dari jalanan banyak berubah nih, banyak penutupan jalan tepat ya. Tapi overall masih di jalan sama ya, saya masih di rute yang sama, tak ada berubah. Cuma banyak akses-akses yang ditutup karena ada perbaikan jalan sepertinya. Dan tadi di sekitaran itu tuh ada sedikit kayak ada musibah kebakaran juga, ada kebakaran rumah. Pokoknya sebelum mendapatkan jembatan besi ya, OTW menuju ke jembatan besi perapatan lampu merah ini, depan nih sebelah kiri tadi ada, kayaknya harus saya perhatikan sekilas, ada kebakaran gitu. Udah tinggal kerangka-kerangka doang tuh rumahnya sebelah kiri ya. Ini saya sekarang ada di pas banget nih di perapatan lampu merah jembatan besi ya teman-teman ya, bisa diperhatikan nih di sekitar sini nih. Memang nih terkenal banget nih, lampu merahnya sangat lama secara timernya ya teman-teman ya. Jadi ya maklum lah, sehingga ya simpelnya sih nyebutnya macetnya berlebihan jadi gitu. Tapi overall tidak apa-apa lah, yang penting itu mah urusan pemerintah ya, gimana caranya nyeting. Kita taunya, kalau saya sih pesannya kepada kita semua para pengendara motor ya, taati aja aturan lalu lintas gitu aja sih, simpelnya gitu aja ya. Sebelum jauh nih mengocehnya, saya mau terlebih dahulu mau memaparkan dulu nih perlengkapan untuk motovlog saya pada sore hari ini ya. Ini kebetulan saya ada hari ini di hari Jumat 9 Januari tahun 2026, saya menggunakan handphone ya. Handphone saya ini saya letakkan dengan bala bantu, yaitu jas strap dada ya, di dada saya ini posisinya ya. Tipe handphone saya pakai adalah Tecno Spark 30 Pro ya, HP Cina. Terus ada tadi jas strap dada untuk pengikatnya, lalu menggunakan alat bantu untuk mic eksternal yang
Sebenarnya ini mic eksternal saya buat dari headset ya. Saya beli headset murah, saya modif sedemikian rupa dengan menambahkan, membalutkan busa spons cuci piring ya. Ya, itu dia. Ada 3 ya. Ada handphonenya Tecno, terus ada chest strap dada sebagai bracket atau pegangannya yang saya letakkan di dada saya ini. Terus ada mic strip on ya teman-teman ya. Untuk action cam sebenarnya saya punya tuh, cuman nggak tahu ya, saya titik lemah dari action cam yang saya punya tuh kalau dia ngevlog di malam hari tuh saya rasa dia nggak maksimal, terlalu gelap lah intinya. Sementara pakai handphone Tecno ini kayaknya nanti bisa diperhatikan yang lebih terang aja sih gitu rasanya gitu. Kalau pakai ngevlog ya, motovlog di malam hari kayak lebih worth it pakai handphone Tecno nih gitu. Dan pada dasarnya memang kriteria atau karakter dari motovlog saya ini, motovlog Sudung Sitor Channel ini memang awalnya di motovlog sederhana pakai HP ya teman-teman ya. Jadi saya ada sengaja mempersiapkan segala sesuatu, memang rencana ngevlog itu pakai HP. Tapi kemarin sedikit ada rezeki, saya bisa beli action cam yang tidak terlalu murah, tidak terlalu mahal juga ya, sedang aja sih. Terus saya beli, tapi ternyata kalau dia ngevlog di malam hari kayak tidak worth it banget lah, gelap dia hasilnya. Itu mungkin teman-teman bisa bongkar ya di berandanya Sudung Sitor Channel tuh ada judulnya, coba diperhatikan tuh, ada yang action cam malam hari gitu. Bahkan ada yang saya buat comparison antara perbandingan video malam antara action cam yang saya punya dengan perbandingan vlognya dengan menggunakan handphone saya ini ya, Tecno gitu. Itu bisa diperhatikan tuh. Jadi kemarin saya buat sekaligus dua record ya, menggunakan action cam dan menggunakan handphone, lalu saya ajak record ngevlog gitu. Jadi kalau malam saya memang membanyakan sih lebih dominan menggunakan handphone ya, karena kualitas videonya lebih worth it lah, lebih terang gitu. Walaupun kata orang ya, handphone Cina ini handphone Tecno ini handphone Cina gitu. Tapi sejauh yang saya pakai sih mungkin secara video malamnya lebih worth it lah. Tapi dari segi kualitas saya rasakan kelemahannya mungkin karena menggunakan chest strap dada ya, jadi dia lebih banyak getarannya gitu dibanding dengan menggunakan action cam yang benar-benar dikunci di stang motor saya ini. Biasa jepit kan di sini nih, di spion motor biasanya. Kebetulan ada bracket khusus juga ya untuk action cam, saya ada punya, saya beli. Ya itu dia teman-teman. Baik, ini selepas dari jembatan besi ya teman-teman ya, kita OTW terus menuju ke arah Kota Tua ya teman-teman ya. Kita menuju ke arah Kota Tua. Mungkin nggak banyak yang pengen saya bicarakan ya, yang pengen saya share. Saya sedang lagi dibilang bereksperimen ya juga ya. Kebetulan motor saya per hari ini, sebelumnya kan motor NMAX saya ini biasanya di rumah doang tuh, di rumah ke ya jalan muter-muter dikit aja ya. Nah tadi tuh saya biasa tuh bawa ke kantor tiba sekali kan, terus saya pengen coba nih ngejos motornya, saya buka lari sampai 100 tuh ya. Sepanjang rumah tadi ya, 2 kali dia tiba-tiba mati gitu pas ditarik di jos sampai 100 kecepatannya gitu. Saya heran tuh, matinya benar-benar berhenti gitu, mati aja gitu. Tapi secara panelnya semua hidup tuh, panelnya hidup semua, lampu-lampu hidup gitu. Akhirnya saya berhenti, terus saya rem sama tenang, berhenti, terus saya starter lagi sekali, 2 kali mati. Nah yang ketiga kali saya coba lagi tuh, overall tadi enggak mati lagi gitu. Nah saya berpikir tuh ini kayaknya ada something nih, karena kebetulan kemarin saya ini memang mungkin teman-teman bisa dengar video-video saya sebelumnya, sejak kasus Pertamax oplosan itu ya. Jujur saya tidak pernah lagi tuh masukin motor saya ini kasih minyak yang namanya Pertamina produk ya. Banyak kan saya pakai si Vivo, kalau tidak ada Vivo ya pakai Shell gitu. Tapi sayangnya nih, kemarin waktu saya cuti tanggal 25 Desember tahun 2025 itu sampai tahun baru ini ya, sampai 8 Januari tahun 2026, lebih kurang 10 hari lebih ya, itu saya pakai. Kebetulan di rumah saya tuh susah tuh nyari SPBU Vivo atau SPBU Shell, ada pun harus jauh gitu ya. Jadi kemarin 2 kali berturut-turut saya ngisi 50.000 tuh, saya isi 2 kali itu Pertamax ya gitu.
Nah tadi kaget tuh, tiba-tiba saya ngejos motornya kok tiba-tiba mati, kirain kenapa gitu. Saya sempat berpikir bahwa saya di rumah kontrakan tuh juga lagi heboh-hebohnya banyak motor yang korban gigitan tikus kabel-kabel ya. Saya pikir kenapa gitu, kalau memang kabel seharusnya pada saat di pagi hari dia nggak bisa nyala. Pernah saya alami nih motor remek nih, pagi harinya starter tiba-tiba kaget nggak bisa nyala gitu ya. Tuh gigit tikus tuh kabel biasa tuh. Nah ini dia jalan, udah dibawa sampai mungkin ada sekitar 15 menit dia jalan. Mungkin saya coba tuh naik motor kan. Nah cuma saya kan biasanya kalau udah kerja tuh ibaratnya jalan lempeng ya, jalan kosong, apalagi Jakarta ini kan mulai padat-padat, cari kosong ya kosong, saya ngejos tuh biasa tuh. Nah pas saya ngejos tuh lari 100 step, sekali mati, 2 kali mati gitu, hidup lagi gitu. Saya pikir kenapa ya gitu. Nah tadi akhirnya saya tengok tuh minyak saya tidak benar-benar res ya, tadi berkedip satu ya, akhirnya adalah saya coba isi lagi, kembali ke pengaturan awal ya. Kembali ke pengaturan awal maksudnya ke menggunakan SPBU biru ya, saya pakai Vivo, saya isi tadi. Mudah-mudahan tadi saya coba ngejos sedikit itu tadi waktu lepas dari SPBU, saya gaspol gitu. Itu kayaknya nggak ada masalah ya, itu dia nggak ada masalah ya, mudah-mudahan aman lah gitu. Saya feeling karena mungkin ya kualitas minyak mungkin yang jelek ya. Maaf teman, saya agak sedikit batuk nih ceritanya, jadi suaranya agak berdadak gitulah, agak serak-serak basah gitu. Ya itu inti teman-teman ya. Jadi dan anehnya lagi tadi saya kebetulan ada punya adik ya, saya punya adik, tapi adiknya di Pekanbaru teman-teman ya. Beliau udah kerja, udah tamat sekolah kerja ya di Pekanbaru. Nah adik saya ini tiba-tiba nelpon tuh, curhat dia tuh motornya tiba-tiba mati gitu kan. Lah kok kebetul banget ya gitu ya. Saya pikir memang di daerah Jakarta doang tuh yang isu-isu minyak Pertamina tuh yang oplosan yang campur-campur apalah tuh ya, yang kualitasnya jelek lah saya bilang ya. Ternyata di Pekanbaru motor saya tanya kenapa mati, sebelumnya ada masalah apa, ada histori breakdown apa gitu, nggak ada gitu ya. Tiba-tiba mati, ada pernah tikus atau enggak gitu kan, terus ada pernah hujan apa kerendam atau banjir gitu kan, enggak juga deh lah, tiba-tiba mati aja ya. Ya saya udah feeling nggak enak aja gitu, karena memang mungkin beberapa bulan dulu ya itu udah lagi viral-viral banget tuh yang kasusnya Pertamax. Jadi apa pertalite yang satu SBU daerah mana, mungkin ada video saya, coba bongkar deh di beranda video saya, ada tuh yang lagi curhat tentang SPBU ya. Itu dari satu daerah tuh memang benar-benar satu kampung tuh banyak akhirnya lari ke bengkel, dan semua asumsi dari bengkel menyatakan bahwasanya minyaknya yang bermasalah, kualitas minyaknya yang jelek gitu. Nah siapa tahu nih, amin ya, karena mungkin kemarin-kemarin aman karena belum terdistribusi sampai ke SPBU yang dekat rumah saya atau dekat rumah adik saya di Pekanbaru ya. Nah itu sialnya mungkin dapat gitu loh menurut saya ya. Nah maka tadi saya coba nih ganti lagi ke pengaturan awal. Memang saya bilang saya ada berjanji bahwasanya sejak kasus SPBU oplosan saya tidak akan mau ngisi lagi tuh yang nama Pertamina, kecuali mendesak-desak banget ya kayak contoh kemarin tuh. Karena di rumah saya memang jujur nggak ada SPBU biru, SPBU kuning pun ada memang, tapi harus jauh gitu. Minimal 20 menit kita harus ngisi, harus jalan gitu untuk ngisi gitu. Tapi nggak apa-apa, mungkin ke depan saya akan terus konsisten menjaga supaya sesampainya rumah minyak saya itu dalam kondisi full dengan pipo gitu atau sel apalah gitu, asal jangan Pertamina gitu. Ya itu ya teman-teman ceritanya. Saya mau pengen cerita nih hari ini tanggal 9 Januari kasus di motor saya tadi. Aneh, menurut saya aneh ya, walaupun bisa mati karena grogoti tikus kabelnya, biasa mati benar-benar pas starter pagi tadi nggak bisa jalan, nggak bisa nyala gitu. Ini nyala gitu loh, 15 menit saya bawa motor, kebetulan saya ngejos, tapi saya rasa normal dong ngejos motor ya kan, kalau lagi kosong ya. Saya pikir itu hal yang aneh lah, motor dengan NMAX kan cc nya 155 cc ya, masa ya nggak bisa di jos gitu kan. Ya saya jos, stop sekali mati, saya berhenti dulu, saya starter lagi, tak jalannya lagi, ngejos lagi, stop mati lagi ya kan. Nah jos ketiga tadi agak sedikit saya jos lagi, tapi nggak mati gitu. Saya langsung berpikir nih, oh ini bukan kabel, bukan tikus, bukan something apalah gitu ya. Ini feeling saya memang jujur karena kualitas minyak dari Pertamina yang saya pakai dalam masa saya cuti kemarin tuh jelek banget gitu intinya.
Ini akhirnya saya tadi kebetulan banget tuh, nggak tahu tuh tiba-tiba bangetan lah istilahnya, minyak di tangki saya tuh benar-benar berkedip. Ya udah, berkedip berarti kan benar-benar habis ya kan. Ya udah, saya isi langsung aja Vivo full. Saya sih beli 55.000 ya, satu tangki ya. Oh ya, minyak saya ini biasa kalau pakai Vivo tuh di angka 60 something ya, 60 atau 65.000 ya, dia benar-benar meluap gitu kalau nggak salah. Oke, itu dia teman-teman cerita saya. Saya juga sedang berharap nih ke adik saya di Pekanbaru tuh, saya coba nanti konfirmasi lagi. Katanya sih dia minyak tadi lagi full tank pula. Susah nih bang ngabisin gitu ya gitu kan. Mungkin nanti dia coba, entah. Saya sih tadi ngasih idenya dikuras saja gitu, disedot. Tapi beliau memang bukan anak yang hobi otomotif ya. Jadi nggak ngerti. Mau bawa ke bengkel pun aneh aja saya, hanya sekedar untuk menguras tangki ya. Tapi saya bilang tadi coba ayo bawa jalan pelan-pelan sampai satu hari dihabiskan tuh, satu harinya tuh kan, satu hari habis ya tuh kalau tangki. Dia motornya Vario, satu hari habis paling itu kalau dia mau muter-muter kan, jalan-jalan gitu kan. Nah setelah nanti benar-benar berkedip, nah itu coba diisi dengan, kebetulan di Pekanbaru susah tuh SPBU biru ya, Pipo di Pekanbaru tuh banyakan memang Pertamina plus dengan Pertamina dan SPBU Sel ya, kuning. Saya tanya ke beliau tadi, biru ada nggak? Ada katanya, yang ada sih kuning sih katanya. Udah, yang kuning aja isi gitu. Gitu saya sampaikan. Nanti saya coba konfirmasi ke beliau lagi. Saya pengen lihat reaksinya apa. Cuma sedikit pengetahuan aja, berbagi aja sih. Saya dulu NMAX-nya juga pernah kasus kayak gitu tuh, yang ada saya tiba-tiba mati gitu. Nah yang motor saya sekarang ini kan tiba-tiba digaspol baru mati kan. Nah yang ada saya itu katanya dia enggak pala digas banget tuh, ya normal aja, tapi tiba-tiba mati gitu. Jadi nggak perlu buka gas, jalan normal tak mati gitu katanya gitu. Sering katanya gitu. Kalau saya tadi kan 2 kali doang tuh. Nah dari saya tuh ya. Jadi sedikit informasi, kemarin NMAX itu hampir mirip kayak gitulah dia tuh. Memang jujur kemarin kan SPBU saya pilih kan, tapi saya pelajari saya ternyata sempat saya masuk bengkel. Karena kemarin saya pikir NMAX susah, rupanya sama aja ya kan. Saya masuk bengkel, diponis dengan jawaban terakhir kemarin, dicek pil pump diceknya. Terus direset gitu komputer, banyak lah tuh, sampai 3 kali saya tuh masuk ke bengkel tuh masalah mati-mati tuh. Dan diponis terakhir katanya suruh ganti ECU. Masa ya motor belum ada setahun 2 tahun juga udah ganti ECU, ada aja gue bilang kan. Akhirnya kemarin saya pelajari benar-benar, saya teliti. Nah jadi solusinya nih, kalau mungkin teman-teman ya, jangan panik teman-teman ya. Nah, kadang-kadang kemarin itu kata si bengkel itu katanya sensor TPS-nya tuh udah error katanya. Ya sensor apa lagi ya, yang sensor panas tuh, CKP apalah tuh gitu, itulah sensor panas, EOT apalah itu bahasa itu, pokoknya sensor panas lah namanya. Itu error juga katanya. Banyak lah katanya tuh. Nah, sebagai informasi ya teman-teman, semua sensor-sensor yang saya sebut tadi, baik itu sensor apa tadi? Itu tuh yang saya bilang tadi, lupa saya tuh. Pokoknya sensor tadi itu itu semua, kalau menurut saya ya, itu semua ada didesain, dirancang dia untuk memang dipakai lama ya. Kalau udah salah tuh memang garansi itu sampai 3 tahun, 4 tahun something lah. Ya, betul. Jadi sensor CKP, sensor apalagi itu satu lupa itu ya, sensor distribusi minyak tuh, lupa sih namanya itu. Nah, itu tuh semua dirancang memang untuk lama gitu loh, nggak mungkin dirusak gitu loh. Kecuali memang ada mal-mal praktek ya, tiba-tiba ada di racing kan, tiba-tiba ganti apalah gitu, mungkin error ya. Kalau normal aja kayaknya nggak mungkin gitu kan. Nah jadi nih kalau menurut saya, kalau ketemu ntar ya teman-teman, ada lampu di pelintasan kereta api berisik, nanti saya sambung lagi. Ya baik, saya sambung lagi, maaf tadi ada kereta api teman-teman ya. Intinya untuk sensor saya sebut tadi, sensor TPS, sensor EOT, CKP, apalah itu, sensor-sensor itu, kalau menurut saya nih ya, itu memang dirancang sedemikian rupa memang untuk awet ya. Memang sampai 3 tahun, 4 tahun something lah kayaknya kalau menurut saya. Tidak mungkin rasanya itu kalau rusak, kecuali di luar dari malfungsi ya, tiba-tiba ada tambah apa jadi error gitu. Gitu. Nah, jika terjadi yang namanya mati-mati mendadak kayak gini nih, kalau saya nih berdasarkan NMAX kemarin saya punya tuh, dia enggak mati ya teman-teman. Cuman
busi itu kayaknya ada ngeluarkan percikan yang bunyinya tuh keluar gitu, 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 jadi berisik dia gitu. Nah, saya curiga itu, tapi pernah juga mati jadinya karena mungkin ada hentakan jadi si busi itu mati. Nah, ternyata saya analisa itu adalah cangklong ya, cangklong busi, tahu ya yang hitam itu ya teman-teman. Nah, cangklong busi itu yang bermasalah. Di dalamnya tuh di kepala busi yang bagian betinanya ya, bukan kepala busi yang masuk ke blok mesin ya. Nah, yang kecil yang hitamnya itu, yang karak keramik itu. Nah, itu ujungnya itu dia longgar gitu terhadap si cangklangnya itu, cangklang busi itu. Jadi dia main, ada space, ada oblak dikit, jadi busi api itu loncat dia gitu. Ada percikan busi lah di sana jadinya. Gitu. Jadi busi api itu nak maksimal gitu. Tiba-tiba akhirnya kadang-kadang stop, apinya mati dia. Nah, gitu tuh. Jadi kalau saya kemarin saya ngakalinya tuh memang benar-benar ganti cangklong. Tapi belinya benar-benar ya yang ori ya teman-teman ya. Saya beli langsung dari showroom Yamaha kemarin cangklong busi ya. Setelah ganti minyak, pertama minyak saya kuras dulu, saya ganti dengan minyak yang kualitas baik ya, terserah deh mau pakai Vivo, mau pakai Shell, terserah. Oh, kalau bisa sih jangan pakai Pertamina ya. Nah, setelah itu saya coba lagi, masih juga dia kemarin berisik ya, cek tiba-tiba mati ya, terkumpul-kumpul gitu ya. Nah, saya ganti cekloknya cangklong busi ya. Nah, itu dia tuh, baru normal. Tapi setelah normal oke, saya juga penasaran, akhirnya saya gantilah businya karena secara logika saya udah ganti STNK ya. Ganti STNK itu kan sudah setahun lebih, jadinya ya udah enggak apa-apa lah saya ganti busi gitu. Saya buka busi kemarin, memang si arang busi itu memang udah pendek banget ya. Jadi wajar mungkin ya, jadi saya ganti busi baru. Nah, sampai dari pergantian kemarin itu sampai sekarang kayaknya masih aman aja ya, nggak ada masalah gitu. Nah, ini tadi tiba-tiba mati, saya pikir apa kena lagi ya cangklongnya gitu. Tapi tetap opsi pertama tuh paling sederhana adalah saya mengganti BBM dulu. Saya ganti minyaknya dari Pertamina tadi, saya ganti ke merek yang berkualitas lah. Itulah saya sampaikan dulu ya. Terserah teman-teman mau merek apa gitu. Kalau bisa jangan Pertamina lagi gitu. Setelah itu baru ganti cangklong, nggak tembus juga baru ganti busi. Nah, setelah itu baru, kalau menurut saya sih banyak ya, bisa jadi sensor TPS, bisa jadi saringan minyak ya. Di dalam tangki itu ada namanya feed pump itu ada saringan. Nah, mungkin itu yang kotor, atau memang feed pumpnya sendiri tekanannya udah jelek, udah rendah gitu. Nah, kayak gitu itu teman-teman ya. Dan kalau memang udah apa ya, baru lari ke sensor-sensor tadi yang TPS, sensor EOT, dan kalau lebih parah lagi memang lari ke ECU gitu teman-teman. Kalau menurut saya ya, kalau memang apinya ada setelah ganti busi, dia apinya oke, kan bisa dicek tuh di engkol, di starter, tapi busi jangan dipasang dulu. Dari bodi lengket ke bodi keluar apinya oke, berarti api aman ya, berarti minyak lah gitu. Lebih siklus minyak dari pompa dalam tangki atau pompa feed pump, saringan, terus lari ke injektor. Kalau injektornya juga enggak diganti juga enggak bagus juga, ya ganti ke sensor TPS, sensor EOT. Baru terakhir memang kalau enggak juga belum berhasil ya memang ke arah ECU rusak. Tapi ECU rusak kayak menurut saya banget ya, sejauh enggak ada malpraktek ya, enggak ada perubahan yang aneh-aneh di motor kita, ECU mah awet banget, ngat lah itu ya tuh. Awet dirancang tuh memang untuk tahan banting dia tuh gitu. Kalau menurut saya sejauh nggak ada ini ya malfunction ya, sejauh tiba-tiba pasang apalah gitu. Kalau mau racing sekalian ya udah kasih juken aja sekalian gitu kan, mau berombak sekali habis-habisan gitu teman-teman ya. Itu sekedar informasi dari saya bahwasanya untuk mengatasi hal tiba-tiba mati mendadak ya, kecuali tiba-tiba mati dalam terkutip di panel depan ini, panelnya mati semua secara arus listrik, berarti akinya ngedrop atau gimana itu nanti. Tapi kalau sejauh semuanya nyala ya, panel nyala, kontak aman, di starter normal lagi dia, tapi pas digenjot tiba-tiba mati lagi dia tuh. Kalau menurut saya tiga tahap tadi ya, ganti minyak, ganti cangklong busi, ganti busi kalau menurut saya, karena saya udah melakukannya ya. Motor saya ada dua tuh, motor NMAX dan motor Beat. Nah, setelah NMAX kemarin bermasalah, akhirnya saya pikir jangan nanti, kebetulan motor Beat kan dipakai bini saya nih, dan bini saya tiba-tiba tengah jalan mati sendiri, dia ngeri juga, kasihan kan. Udah saya ganti kemarin cangklong Beat, saya ganti baru karena harganya murah kan, dan busi juga saya ganti baru. Jujur kemarin saya benar-benar belinya ori ya, benar-benar dari showroom Honda dan dari showroom Yamaha gitu, karena harganya murah juga ya.
gitu, supaya yakin aja barang aslinya gitu kan, gitu, cangklong dan busi 3 tahap tuh aja. Dan kemarin setelah itu walaupun dia nggak rusak saya ganti, akhirnya sekarang lebih ini ya, lebih ngecos lagi dia gitu. Lumayan lah menurut saya, sejauh saya pakai lebih jos lagi dia gitu. Di luar ini ya, di luar masalah CVT saya nyebutnya hanya transmisi putaran aja ya. Ibarat ke rantai, kalau motor dulu namanya itu transmisi itu rantainya doang tuh si CVT itu. Di luar dari itu kita bicara tentang pengapian dan mesin ya, analisanya aja gitu. Gitu ya teman-teman ya. Itu menurut saya. Mungkin teman-teman ada temuan-temuan lagi, silakan ya teman-teman. Silakan di komen aja. Siapa tahu, oh bang ternyata kalau saya sih ada temuan kayak gini loh bang, nah gitu. Siapa tahu ya. Kita coba sama-sama berbagi share-share ilmu. Siapa tahu saya belum tahu ya, ada hal yang baru juga saya belum tahu. Teman-teman ada temukan juga kasus kayak gitu dan solusinya seperti itu gitu. Ada yang pengen disampaikan. Monggo teman-teman ya, di komen aja di kolom komentar saya. Kita sama-sama, apalagi kalau ada teman-teman yang motovlog ya, siapa tahu juga pernah ngalamin dan mungkin ada ide-ide baru ya, silakan ya di share. Karena menurut saya ya, saya juga hobi bongkar-bongkar motor ini memang autodidak aja ya teman-teman ya. Saya basically memang ada sekolahnya dulu STM, tapi overhaul saya bukan mekanik ya. Jujur kalau di luar mesin ya, piston dan kalau dalam-dalam saya belum berani. Tapi setelah di luarnya itu baik kabel listrik apa semua, CVT apa semua, rantai apa semua, karburator apa semua, itu saya udah saya telanjangi lah semua tuh inti. Apa tuh motornya semua udah saya coba tuh semua. Dari motor koplingan ya, sampai motor bebekan, sampai motor metik-metikan kecil, motor besar, sampai NMAX saya punya ini saya udah bongkar habis tuh semua tuh. Di luar piston sampai ke dalam ya gitu. Termasuk itu tuh apa, TB ya kan, throttle body, karburator, udah semua saya bukain ya, saya servis lah gitu, teman-teman. CVT gitu. Tapi memang saya bukan mekanik benar-benar kayak mekanik balapan ya, kayak apa, porting kayak apa lagi gitu ya, kayak tuh bore up itu saya belum ada ilmu sampai situ ya teman-teman. Ini murni memang kayak hobi doang tuh, bongkar ya kan. Tapi nggak sampai ke piston lah, itu nggak berani saya gitu teman-teman. Seperti itu teman-teman ya. Ini lagi macet pula nih teman-teman. Ini saya ada sekitaran Lepas Ancol ya. Emang kalau udah mulai, saya udah kepikiran tadi tuh kalau udah cerita ya, masuk ke kantor ini pasti, apalagi di awal-awal banget nih ya. Ini lagi macet-macet parah nih, apalagi jam masuk kerja sama jam pulang kerja ya. Jam 5, jam 8 pagi sampai jam 10, jam 4 sore sampai jam 7 malam. Itu biasa tuh memang macet parah dimanapun saya rasakan ya. Mulai dari Grogol tuh sampai ke sini nih di sekitaran Ancol ini kayak gini nih, parah macet gini. Dan mungkin ya kalau analisa saya nih, analisa saya pribadi, macet itu lebih banyak kan karena selain karena orang pekerja mulai aktif semua, kedua karena banyaknya jalan-jalan tindakan perbaikan ya, kayak ada pembuatan flyover, ada perbaikan jalan, ada ono, ada itu. Jadi si jalan itu banyak yang akhirnya dikecilkan gitu. Yang seharusnya 2 jalur jadi 1 jalur, 1 jalur pun dibagi 2 gitu. Makin parah lagi kan. Dibagi 2, udah 1 jalur bagi 2 lagi kan. Gitu teman-teman ya. Jadi memang parah banget nih. Ini saya sekitaran Ancol nih, mau menuju ke arah JIS ya. Lepas dari Ancol lah menuju ke JIS. Aduh, parah. Ini saya udah merasa gerah banget nih. Baju udah mulai panas banget rasanya, karena pas kondisi macet ini memang aura-aura hangat dari asap knalpot, asap hawa panas dari mesin mobil ya kan, itu memang terasa banget ya teman-teman ya, kondisi macet ya. Padahal ini sudah hitungan sore, harusnya udah dingin harusnya kan, tapi karena macetnya parah nih, jadi tumpukan mobil yang macet ini mengeluarkan hawa panas gitu dari kap-kap mesinnya mungkin gitu ya. Makanya kalau orang udah terjebak macetnya biasanya, apalagi pemotor semua deh, yang pokoknya mobil motor tuh rata-rata tuh udah emosian semua tuh, disenggol dikit udah emosi gitu ya. Itu kalau saran saya sih ke teman-teman ya, kalau udah cerita macetnya udah let go aja gitu. Kenapa? Karena ya apa mau kita lakukan, what we do gitu, apa yang harus kita lakukan, apa mau terbang apa gitu. Ini kan motor, mobil, bukan pesawat ya kan, yang bisa terbang kan. Kalau macet ya udah mentok, nah kayak ini nih,
mau diapa lagi ya, sabar-sabarkan aja. Kalau sembari menunggu bisa jalan-jalan ya, kalau enggak ya mau kemana lagi gitu teman-teman. Gitu teman-teman ya. Dan kedua sih kalau saya pribadi sih berpandai-pandai untuk ini ya, mencari posisi kadang ke kiri kadang ke kanan itu, tapi harus lihai juga ya, harus juga jaga perasaan orang, jangan pula zigzag tapi enggak menjaga perasaan orang ya gitu. Kita harus juga pandai jaga perasaan orang di belakang kita. Waktu kita zigzag itu apakah di belakang kita tersinggung pula gitu, enak kan gitu. Oke teman-teman, ini masih sekitaran lepas dari Ancol menuju Jis ya, parah banget nih macet ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang kebetulan pas pula ya di sini ya. Saya lagi record nih di jam 6.27 ya, setengah 7, posisi lepas Ancol ya, menuju ke Jis. Siapa tahu ada teman-teman yang nonton nih kebetulan tadi, oh tadi saya lihat situ tuh betul macet tuh ya, berarti silahkan di komen aja teman-teman yang betul bang, tadi saya lihat situ tuh memang parah banget tuh macet tadi di hari Jumat ini ya, tanggal 9 Januari tahun 2026 ya. Dan saya memang feelingnya betul tuh karena banyaknya aktivitas di jalan ya. Aktivitas di pengertian ada kegiatan, ada itu perbaikan jalan lah, ada flyover lah, banyak lah pokoknya kegiatan-kegiatan di sepanjang jalan ini. Jadi sehingga ya menyebabkan macet lah intinya teman-teman. Makanya udah tahu gitu ya, jangan ngerasa gerusuh gitu, legowo aja gitu kan. Jakarta ini kan ada slogan mengatakan ya, jangan Jakarta mah memang macet gitu lah, apa mau dibilang ya kan, nggak bisa dibilang apa-apa lagi gitu. Nah pandai-pandai kita aja mengikhlaskan dan melegowokan gitu ya teman-teman ya. Itu mungkin beberapa yang pengen saya sampaikan ya teman-teman ya. Sembari menemani saya jalan ya. Nah, tadi saya ada zigzag kadang ke kiri kadang ke kanan saya gitu tuh, cari posisi yang baiknya aja teman, cari yang enaknya aja, gimana supaya bisa jalan pelan-pelan merayap ya. Dan tidak terpaku di satu titik aja gitu ya. Akhirnya bawaan kita jadi bosan, suntuk, dan akhirnya emosi gitu kan. Kalau kita zigzag itu kan kita jadi agak sedikit gesit lah, agak sedikit lincah-lincahan lah gitu ya. Parah, macet parah. Jam 6.29 di dashboard motor saya, setengah 7 di area Ancol ini sangat parah macet ya. Dan mungkin teman-teman yang mau nonton video pada hari ini, saya tidak bisa live ya. Kalau bisa live kan bisa mungkin diperhatikan ke teman-teman, dan saran saya sih jangan lewat sekitar jam-jam kerja ya, jam pagi sama jam pulang kerja gitu. Kayaknya jangan melewati yang saya sebut tadi, sekitar Ancol ya, jangan, parah banget gitu. Kalau lagi masih ada opsi lain aja pilih lewat ya gitu. Saya memang nggak ada pilihan lain gitu loh, memang ini akses menuju rumah saya ya udah ini aja doang nih, separah itu macet gitu. Parah cuy. Ya, masih lagi dengan kemacetan. Iya nih, sebelah kanan saya ini sekarang lagi ada pembangunan flyover tuh di atas tuh, tempat teman-teman. Pembangunan flyover. Jadi ruas jalan itu akhirnya mengecil gitu. Sementara mobil yang ada sama kendaraan motor itu memang semakin banyak gitu kan. Apalagi jam kerja gini kan, aduh meledak lah semua, tumpah semua ke jalan kan. Udah jalan mengecil, jumlah orang makin banyak lagi kan, jumlah pengendaraan gitu maksudnya. Ya jawab sesuatu ya pasrah gitu, nikmati aja gitu. Jangan emosi, pelan-pelan aja gitu.
Di depan sana itu mungkin ada, karena ada tol juga ya teman-teman ya, jadi banyak orang ngerem ngambil ke kiri. Nah pas ngetap ke tol, pintu masuk tol itu kan pasti ada butuh waktu, jeda waktu ya, jadi itu juga tuh yang menyebabkan salah satu penyebab macet ya kan, sampai banyak antrian, panjang antrian gitu. Ya, jadi kita memang harus benar-benar ini ya, harus, kalau saya cuma lincah-lincahan ya. Kenapa saya belum lincah-lincah ya? Ya masuk kiri masuk kanan, tapi harus sopan ya, jangan rusuh gitu. Karena kalau kita stay di satu jalur aja, pasrah gitu, ya lama banget gitu ya. Ya benar-benar harus benar agresif, apalagi dengan menggunakan motor, dan motornya motor gede pula ya, motor remek ya. Jadi kita harus hati-hati dan waspada lah, gitu teman-teman. Hop, nah, tiba-tiba berhenti aja deh. Hop, ini teh yang menyebabkan kacau deh. Geng saya nih sampai terus nih, sampai ke stasiun Tanjung Priok. Lempeng dikit aja nanti, habis itu masuk ke terminal Tanjung Priok tuh macet lagi tuh, sampai ke arah rumah saya tuh. Mungkin nanti saya coba masuk, jangan lewat luar lah, lewat kampung aja ya, lewat Koja ya, saya lewat apa, Lagua lah, lewat Lagua gitu. Nah ini kosong, saya coba ngejos lagi ya teman-teman ya. Saya pengen coba tes lagi apakah di kecepatan 100 dia mati itu mesinnya. Tapi kayaknya nggak mungkin deh ngejos deh dalam kondisi macet gini ya. Aduh, cipratan nih teman. Hujan kah? Ini karena saya ada di bawah flyover nih, jadi nggak terasa hujannya gitu. Tapi seperti itu nggak ada hujan sih. Tuh, bisa perhatikan teman-teman ya. Di sebelah, aduh ketutupan ya. Nah, sebelah kanan saya ini ada JIS teman-teman. Nah, tuh yang lampu-lampu biru-biru itu teman-teman, itu JIS ya. Jakarta International Stadion ya teman-teman ya. Ya, ini udah dapat di JIS, tinggal ambil sayap kiri itu ya, belok kiri, lepas dari JIS menuju ke stasiun Tanjung Priok ya. Tuh yang sebelah kanan saya tuh JIS ya teman-teman. Nah, tapi saya ngambil ke kiri untuk menuju ke arah stasiun Tanjung Priok. Ya, oke teman-teman, tadi saya coba gojos lagi ya, lari 98 tadi, hampir 100. Saya pengen penasaran juga tadi, sekali lagi memastikan apakah motornya masih rada mati kalau di jos, di gaspol kayak. Tadi sih udah oke kayak ya. Ya ini saya udah ini nih, udah sampai di terminal Tanjung Priok teman-teman ya. Baik, kita meluncur ya. Mungkin saya enggak rencana harus setelah depannya Gano, ambil kiri itu ke pelabuhan Tanjung Priok. Saya nggak ambil akses itu, kayaknya macet ya. Saya lewat ke kanan aja, dari Enggano nanti belok kanan ya, setelah lampu merah Enggano itu belok kanan, masuk ke kampung-kampung, ke Lagua ya, menuju sana aja deh. Ya ini dia maksudnya teman, ini ada Enggano, depannya kan ada lampu merah nih. Saya biasa sih masuk ke kiri ya, ke arah pelabuhan, cuma feeling saya sih kontainer lagi rame nih, karena yang nama pelabuhan masih banyak kontainer ya, lagi jam macet lah intinya. Jadi saya ambil opsi ke kanan saja ya, ke kanan masuk ke daerah
Saya nggak hafal namanya, tapi yang tahu saya Labuah lah, daerah Koja atau Kalabuah. Ya, udah hijau. Sampai kanan ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini teman-teman, tinggal ke kiri masuk ke area apa ya? Yang saya sebut tadi ya, menuju ke arah Lagoa Koja ya. Sini sih macetnya gara-gara banyak angkot doang sini. Banyak angkot ngetem. Kalau angkot yang enggak banyak ngetem sih harusnya lempeng aja ya tadi. Ini daerah simpang nih banyak angkot ngetem. Ya, oke. Ya, yang saya pikir memang jalannya jalan kampung, tapi ya alternatif yang baik lah untuk menghindarkan lewat luar tadi ya, lewat Pelabuhan Tanjung Priok tadi yang saya banyak dapat cerita tuh, banyak kasus dari Natal sampai tahun baru kemarin tuh banyak insiden di sana ya, sepanjang jalur sampai ke Marunda lah, banyak banget insiden gitu teman-teman. Jadi ngeri-ngeri sedap kalau di situ. Kalau pagi tadi saya lewat situ karena kebetulan ngantar anak sekolah, emang harus jalur akses itu ya. Tapi pelan-pelan sih. Nah kalau udah sore ini saya pikir, aduh, apalagi mau arah-arah maghrib ya, antara sore mau maghrib itu kayaknya enggak enak banget tuh lewat situ tuh. Mendingan lewat kampung kayak gini ya teman-teman. Lebih, walaupun jalannya sempit, tapi overhaul ya ibarat lebih safety aja gitu loh, karena kayak gini mana normal bisa kenceng orang di sini kan. Dan kedua juga enggak ada kontainer dalam kampung ini gitu. Ya kalaupun amin-amin terjadi paling senggol-senggol ya kan, kalau enggak lupa ngerem, ketubruk kecium patar mobil, paling gitu doang tuh. Tapi enggak lah, jarang banget yang kayak gitu sih. Dalam ini saya dapat cerita sih, udah berapa tahun saya muter-muter sini, kayak enggak pernah tuh yang ketubruk sini nih tuh. Karena memang kayaknya karena jalan sempit aja sih, jadi bawa itu harus hati-hati aja gitu teman-teman. Nah di area kanan saya ini banyak penjualan ini teman-teman ya, spare part motor ya, lebih ke body velak motor ya. Terus ada juga yang aksesoris lampu-lampuan, gaya-gaya lampu ya, variasi lampu-lampuan ya. Tuh yang nampak warna biru-biru ya. Nah tuh lampu-lampuan teman-teman ya. Gitu. Ada juga di sini bengkel-bengkel Vespa teman-teman. Nah, ini bengkel-bengkel Vespa di sini nih. Ada dua bengkel Vespa, depan tuh ada satu lagi. Mungkin yang sekedar informasi buat teman-teman aja, siapa tahu kebetulan lewat sini kan, oh ternyata sini ada jual spare part ya, ada las-las knalpot nah, gitu. Sampai detik ini pun saya tidak tahu nama jalan apa teman-teman ya. Sampai detik ini. Mungkin teman-teman ada tahu ya kali ya, coba dibantu komen ya teman-teman. Oh bang, itu nama jalan ini loh gitu, berenak kan. Saya udah hampir ya 7 tahun muter-muter di sini nih, nama jalan pun nggak tahu saya jalan apa nih, dan nggak mau nanya juga kan gitu. Kalau di pelang-pelang namanya sih saya perhatikan nggak ada tulisannya gitu. Biasanya ada jalan apa gitu kan. Jadi berisik nih, depan kita ini ada motor napor geprek ya. Apa kita potong atau kita tinggalin ya? Kalau kita menjauh dari belakang aja. Kalau potong kayaknya terlalu riskan ya, terlalu rame ya. Itu bisa kali ya, coba ya potong ya. Nah berisik gitu loh. Kenapa deh? Nggak tahu ya, saya kurang serak aja kalau depan saya ada motor geprek atau di belakang saya ada motor geprek gitu. Berisik gitu. Tak apalah pesona buat mereka ya kalau pakai knalpot ngepreng tuh ya. Kalau boncengan misalnya nih, kalau ngomong sebelumnya pasti susah tuh, huha gitu kan. Hah? Apa? Oh gitu ya. Apalagi pakai helm dua-duanya. Pakai knalpot ngepreng belak mana kedengar tuh kalau ngomongnya kan. Saya coba ini ya, potong angkot nih karena ketutupan, jadi nggak tahu depan itu ada apa gitu. Susah kalau di belakang angkot nih.
cari kesempatan dulu ya teman-teman ya, cari momennya dulu, karena di sore hari biasa sangat-sangat rame ini kendaraan nih, jadi kita benar-benar harus was-was. Cakep tuh, berhenti dia. Nah, ini ada mobil lagi tapi dia bilang oke sih, aman lah, harusnya aman sih. Nah, jadi kalau saya lebih suka tuh di depan saya tuh ada mobil gitu ya, jadi apa, jangkauan pandang tuh jadi lebih luas gitu. Nah, ini dia daerah Lagoa ya, daerah Koja Lagoa ya. Oke, baik teman-teman, saya pikir saya sudah dulu ya untuk video malam hari ini di Jumat malam ya, tanggal 9 Januari tahun 2026. Video di awal tahun saya, tahun 2026. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang selalu setia ya menyaksikan video-video yang saya upload di Sudung Sitor Channel ya. Tak lupa tetap dukung terus channel YouTube Sudung Sitor Channel dengan cara subscribe, like, dan komen. Baik, salam sehat dari saya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. See you and bye-bye.